Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar masih di bab kelima, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang nutrisi. Hari ini kita akan lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu siswa dapat menganalisis proses pencernaan yang terjadi pada organ-organ pencernaan manusia. Dan yang kedua, siswa dapat menyelidiki macam-macam gangguan pada sistem pencernaan, serta siswa dapat membuat pemetaan proses pencernaan dan hasil pencernaan pada setiap organ pencernaan manusia. Untuk materi bahasannya, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Kita langsung saja ke submateri bahasannya. Hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Jadi organ pencernaan manusia itu dimulai dari kita kan makan dari mulut ya. Dari mulut, di dalam mulut itu ada kelenjar ludah, kemudian dari mulut makanan akan masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan itu akan masuk ke lambung, kemudian dari lambung menuju ke usus halus, lalu ke usus besar, kemudian sisanya kotorannya itu dibuang melalui anus. Nah, kemudian di sini ada hati, kantong empedu, serta pankreas yang perannya itu membantu proses pencernaan, seperti itu. Jadi bisa kita bagi menjadi dua, ada organ utama, ada organ tambahan. Organ utama itu tadi dari yang paling atas, dari rongga mulut, kemudian kerongkongan, lalu ke lambung, kemudian usus halus, dan juga yang terakhir adalah usus besar. Lalu untuk organ tambahannya itu ada di sini tiga, yaitu ada hati, kantong empedu, dan juga pankreas. Seperti itu. Yang pertama kita bahas tentang mulut dulu. Nah, di mulut ini terjadi dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekanik itu adalah pencernaan yang hanya ukurannya saja yang berubah. Jadi, misalnya makanan yang tadinya ukurannya besar, kemudian digigit menjadi ukurannya lebih kecil, itu namanya pencernaan mekanik. Tapi kalau pencernaan kimiawi, ini adalah pencernaan yang dibantu dengan enzim atau hormon, seperti itu. Nah, untuk di mulut sendiri, mulut itu bagiannya ada seperti ini. Jadi kita punya lidah, kemudian di sini ada uvula. Jadi ini uvula ya, bukan amandel. Jadi ini namanya uvula, bukan amandel. Kemudian di sini ada bibir di dalamnya yang berfungsi untuk atau berperan untuk pencernaan mekanik ini adalah gigi dan juga lidah. Jadi biasanya kita mengunyah makanan dengan gigi dan dibantu dengan lidah itu adalah pencernaan mekanik seperti itu. Kemudian di bawahnya lidah itu ada kelenjar ludah atau kelenjar air liur. Di sini air liur kita itu mengandung enzim. Nah, enzim itu adalah enzim tialin yang berfungsi untuk membantu mengolah atau mencerna karbohidrat seperti itu. Jadi di sini yang membantu pencernaan kimiawinya adalah si enzim tialinnya seperti itu. Nah, kemudian mungkin pernah dulu belajar ya, kalau lidah itu punya 4 sisi untuk merasakan. Ada rasa pahit di ujung paling belakang, rasa manis di ujung paling depan, kemudian rasa asin di pinggir kanan kiri tapi di bagian depan, dan rasa asam di kanan kiri bagian belakang seperti itu. Nah, ini adalah konsep yang salah. Jadi sebenarnya lidah kita itu kan punya bintil-bintil di mana itu tersebar di seluruh bagiannya. Jadi seluruh sisi lidah kita itu bisa merasakan entah itu asin, asam, pahit, ataupun manis seperti itu. Jadi bukan hanya di ujung-ujungnya saja yang bisa merasakan, tapi di semua sisi lidahnya kita bisa merasakan rasa ini seperti itu ya. Oke, untuk gigi di sini gigi kita itu untuk yang dewasa ya. Giginya itu ada gigi seri, kemudian kita punya gigi taring di pinggirnya ini, lalu di belakang itu ada gigi geraham, yang depannya dulu gigi geraham depan, kemudian gigi geraham yang di belakang itu geraham belakang. Untuk jumlahnya, kalau misalnya giginya itu untuk gigi anak-anak, itu adalah gigi susu, jumlahnya ada 20, terdiri dari 8 gigi seri, jadi gigi serinya itu 4 di atas dan 4 di bawah, kemudian 4 gigi taring, berarti ada 2 di bawah dan 2 di atas, lalu ada 8 gigi geraham. 8 gigi geraham itu berarti 4 di bawah dan 4 di atas. 4-nya itu jadi hanya geraham depan saja. Ini 2, sini 2, jadi 4 di bawah, kemudian 4 lagi ada di atas, seperti itu. Jadi untuk gigi susu itu hanya sampai di sini saja. Nah, kemudian ke belakang ini menjadi gigi dewasa. Jadi kalau gigi dewasa itu jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 di bawah ditambah 6 di atas, jadi ada 12 tambahan gigi geraham belakang. Jadi bedanya ini. Kalau di gigi susu itu belum ada gigi geraham belakang,
Kalau di gigi dewasa sudah ada gigi geraham belakang dan jumlahnya itu sampai 12. Jadi kalau misalnya saat ini tumbuh gigi geraham belakang 1, berarti nanti akan nambah lagi sampai jumlahnya itu 12, seperti itu. Nah, selanjutnya kerongkongan. Setelah dari mulut, kemudian makanannya itu akan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ini terjadi pencernaan secara mekanik, alias hanya mengubah ukuran dari makanannya saja, seperti itu. Nah, apa yang menunjukkan bahwa dia ini pencernaan mekanik? Jadi di kerongkongan itu terjadi gerak peristaltik, di mana gerak ini akan mendorong makanan supaya bisa sampai ke lambung. Jadi di sini makanan kan dari rongga mulut, kemudian masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan itu ketika sisinya ada yang kontraksi, maka dia bisa mendorong. Kemudian makanannya masuk ke sisi yang relaksasi. Lalu kontraksi lagi, didorong, relaksasi lagi, ada makanannya. Terus seperti itu sampai akhirnya dia pergi ke lambung. Nah, berikutnya di lambung. Kalau di lambung ini ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekaniknya itu dilakukan oleh otot-otot yang ada di lambung ini. Jadi ada 3 lapisan otot, yaitu paling luar ada lapisan longitudinal, jadi yang bentuknya seperti ini, ke atas ya. Kemudian ada lapisan melingkar, dia bentuknya seperti ini, jadi melingkar membentuk lingkaran seperti itu. Kemudian ada juga lapisan yang miring, otot yang paling dalamnya itu yang lapisan miring ini. Nah, di sini untuk bagian-bagian dari lambung, jadi pertama kan lambung itu dari kerongkongan menyambungnya, kemudian di sini yang dekat dengan kerongkongan itu adalah kardiak, lalu ini kulitnya adalah fundus, kemudian lapisan ototnya yang ini, di sini ada lengkungan kecil, lalu di sebelah sini untuk menuju ke usus itu ada yang namanya pylorus, lalu masuk ke usus, ini usus duodenum, 12 jari, usus halus berarti ya. Nah, di dalam lambung itu ada lipatan lambung. Jadi proses pencernaan mekanik itu dibantu oleh lipatan lambung ini dan juga 3 otot ini. Nah, jadi di sini mirip seperti gerakan pada kerongkongan di mana nanti dia akan mendorong makanannya menuju ke usus seperti itu. Lalu di sini ada dinding lambungnya. Kalau untuk pencernaan kimiawinya, pencernaannya itu dibantu oleh getah lambung yang terdiri dari ada asam klorida, enzim renin, dan juga enzim pepsin. Kalau asam klorida ini perannya adalah mematikan kuman dan bakteri. Jadi makanan yang kita makan kan tidak mungkin 100% bersih gitu ya. Mungkin ada kotorannya, ada bakterinya, ada kumannya, ada penyakitnya. Nah, itu asam klorida yang ada di lambung perannya adalah mematikan atau membunuh kuman dan bakteri itu. Supaya makanan yang masuk ke tubuh kita itu sudah bersih, kemudian nanti bisa lanjut dicerna oleh tubuh seperti itu. Kalau enzim renin, ini perannya adalah mengubah protein susu menjadi kasein. Kemudian kalau enzim pepsin, ini mengubah protein menjadi pepton, seperti itu. Selanjutnya, dari lambung ke usus halus. Di usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawi. Untuk organnya ini, usus halus itu terdiri dari 3 jenis usus, ada duodenum, ada jejunum, dan ada ileum. Di duodenum atau usus 12 jari ini, ada getah empedu, kemudian enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Ini dia enzim-enzim yang membantu pencernaan kimiawi. Getah empedu ini dikirim dari empedu yang berperan untuk membantu proses pencernaan lemak. Kemudian enzim amilase ini membantu proses pencernaan karbohidrat dan teman-temannya. Lalu enzim tripsin ini membantu pencernaan protein, serta ada enzim lipase yang membantu pencernaan lemak. Seperti itu. Kemudian di jejunum atau usus kosong ini dibantu dengan enzim erepsin, lipase, dan enterokinase. Ini adalah enzim-enzim yang dikirim dari pankreas. Jadi kalau tadi di sini di getah empedu ini dikirim dari empedu, di sini di pencernaan yang ada di usus kosong itu dibantu dengan pankreas seperti itu. Enzim erepsin ini membantu proses pencernaan protein, kalau enzim lipase ini membantu pencernaan lemak, dan enterokinase ini fungsinya untuk mengaktifkan enzim tripsinogen dan juga erepsinogen. Jadi diaktifkan menjadi tripsin dan erepsin. Lalu di sini, jadi makanan yang kita serap itu sebelumnya kan kita sudah membahas tentang nutrisi, di mana ada yang namanya makronutrisi. Makronutrisi itu adalah nutrisi yang ukurannya besar, yang harus dicerna lagi supaya bisa diserap tubuh. Kan contohnya itu ada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, ketika dia itu besar seperti ini, dia harus dipecah supaya jadi lebih sederhana dan bisa diserap. Kalau karbohidrat, bentuk paling sederhananya itu adalah glukosa.
Kemudian kalau protein, protein ini diubahnya di lambung menjadi pepton, kemudian pepton di lebih sederhananya lagi di usus menjadi asam amino. Jadi yang bisa diserap tubuh itu adalah asam aminonya, bukan proteinnya. Lalu lemak itu dipecah akan menjadi asam lemak dan gliserol. Ini yang baru bisa diserap oleh tubuh. Gliserol itu biasanya nanti yang akan menjadi cadangan makanan kita, seperti itu. Kemudian kita lanjut dari usus halus, kita pergi ke usus besar. Nah, kalau di usus besar ini kan pencernaannya sudah selesai segala macamnya, lalu disinilah terjadi proses penyerapan air, kemudian nutrisi-nutrisi yang mungkin masih ada diserap lagi, baru nanti dibuang melalui anus atau rektum gitu. Jadi disinilah terjadi proses pemisahan mana kotorannya, mana airnya dikurangi kalau kebanyakan air, ditambahkan air kalau kurang air dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya ke hati. Nah, hati ini perannya adalah untuk mengirimkan rombakan-rombakan darah yang kemudian dikirim ke empedu. Jadi di sini hati itu berperan untuk memberikan hasil perombakan darah yang sudah tidak digunakan, kemudian hasil rombakan darahnya itu bisa berperan untuk membantu mencerna lemak. Jadi nanti hasil rombakannya dikirim ke empedu, kemudian empedu akan menghasilkan getah empedunya akan dikirim ke usus, seperti itu. Dan dia ini juga hasil rombakan darah itulah yang memberikan warna pada urin dan juga kotoran kita. Kemudian ada kantung empedu. Nah, ini kantung empedu masih lanjut dari hati tadi ya. Jadi dia itu merupakan hasil dari rombakan darah isinya yang sudah tidak digunakan oleh tubuh tapi masih bisa digunakan untuk mencerna makanan, seperti itu membantu pencernaan makanan. Nah, di sini kemudian dia akan mengolah sisa rombakan dari darah itu menjadi getah empedu yang kemudian dikirim untuk mensintetis lemak, seperti itu. Selanjutnya adalah pankreas. Kalau di pankreas ini ada enterokinase yang berperan untuk mengaktifkan enzim-enzim yang belum aktif seperti tadi trypsinogen dan erepsinogen. Dan dia terhubung juga dengan duodenum. Jadi terhubung langsung ke usus halus seperti itu. Sama seperti hati dan juga empedu. Kalau hati itu secara tidak langsung karena dia dari hati ke empedu dulu, baru dari empedu ke usus. Kalau pankreas ini langsung ke usus. Nah, sekarang kita sudah belajar tadi sistem pencernaan pada manusia itu berarti dimulai dari mulut sampai akhirnya ke usus besar ya. Kemudian kalau sudah tidak ada lagi yang digunakan, maka dibuang melalui anus. Sekarang kita bahas tentang gangguan pada sistem pencernaan. Karena sistem pencernaan kita ini banyak pekerjaannya, pasti banyak sekali gangguannya juga. Di antaranya itu yang pertama ada yang namanya tifus. Tifus ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Biasanya ini karena konsumsi makanan yang kotor. Jadi ada bakterinya. Lalu yang kedua ada sembelit. Ini terjadi karena kurang gerak peristaltik pada usus besar. Nah, ini bisa terjadi karena kurang air atau juga karena terlalu banyak duduk dan kurang beraktivitas. Jadi ototnya itu menjadi kurang gerak peristaltiknya. Kemudian ada diare. Ini disebabkan usus besar kurang menyerap air dan ion. Jadi airnya itu tidak diserap dengan baik, akhirnya menjadi kebanyakan air, lalu jadilah diare. Keempat, ada mah. Mah ini disebabkan meningkatnya asam lambung karena perubahan pola makan. Jadi mah itu bukan karena telat makan, tapi karena perubahan pola makan. Jadi misalnya makannya itu biasanya satu hari 2 kali, terus tiba-tiba jadi cuma sekali. Nah itu kan yang berubah pola makannya. Bukan karena telat makan, tapi karena perubahan pola makan. Biasanya 2 kali jadi sekali. Atau biasanya 2 kali jadi 3 kali juga mungkin kena mah. Karena pola makannya yang berubah. Seperti itu. Lalu yang kelima, gastritis. Kalau gastritis ini disebabkan oleh makanan yang kotor atau terlalu asam. Jadi akibatnya lambungnya itu mengalami peradangan seperti itu. Jadi lambungnya mengalami luka karena makanan yang kotor atau terlalu asam ini. Lalu yang keenam ada batu empedu. Ini disebabkan oleh kolesterol yang berlebih dan mengkristal, kemudian menyumbat saluran empedu menuju usus 12 jari. Yang mana empedu itu kan perannya untuk memberikan getah empedu sehingga pencernaan lemak dan lainnya itu terbantu seperti itu. Jadi ini mengganggu proses pencernaan. Nah, selain 6 penyakit ini, masih banyak lagi gangguan yang lainnya, dan ini juga harusnya kalian cari tahu apa saja yang bisa dilakukan untuk menangani gangguan-gangguan ini. Jadi nanti tolong cari lagi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, di eksplorasi lagi ilmunya. Seperti itu.
Untuk hari ini cukup sekian materi kita. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab ke-6 yaitu tentang zat aditif dan zat adiktif. Semoga ilmu kita bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.